Pemirsa, klaim Trump soal berakhirnya konflik dengan Iran masih dipertanyakan. Tekanan militer belum sepenuhnya berhenti, sementara upaya diplomasi melalui berbagai jalur terus berlangsung. Kami akan membahas lengkapnya bersama kandidat Dr. University International Al Mustafa Ismail Amin. Selamat sore Ismail. Ya, selamat siang Mbak Maslina, waktu Iran. Baik, Mas Ismail, dari 14 poin proposal yang sudah disampaikan Iran kepada Amerika Serikat, mungkin Anda memiliki informasi lebih lanjut apa sebetulnya latar belakang dari 14 poin yang saat ini tengah dipertimbangkan oleh Amerika Serikat? Ya benar Mbak Marcelina, dari media resmi Iran disebutkan bahwa Iran mengajukan 14 poin proposal ke Amerika Serikat melalui Pakistan. Dan proposal ini disebutkan sebagai respon atas 9 poin proposal yang lebih dulu diajukan oleh Amerika Serikat. Dari 9 item yang diajukan Amerika, itu fokusnya pada isu mengakhiri perang. Dalam proposalnya Amerika Serikat meminta gencatan senjata selama 2 bulan, sementara Iran menginginkan fokus harus bergeser dari memperpanjang gencatan senjata ke mengakhiri perang. Iran menginginkan gencatan senjata yang permanen dengan jaminan tidak akan ada lagi agresi ke Iran, dengan Iran menawarkan jalan untuk meredakan krisis yaitu dengan membuka kembali Selat Hormuz. Jadi sebelum pembahasan nuklir masuk ke tahap berikutnya, ini akan dibahas terlebih dahulu 14 proposal ini. Jadi sebagai imbalannya, Iran meminta penghentian permusuhan, kemudian penghentian blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran, pengakuan terhadap hak Iran atas pengayaan nuklir damai, dan saat ini kita ketahui bahwa Iran sedang menunggu tanggapan resmi Amerika Serikat terhadap proposal tersebut. Jadi ini adalah 14 poin ini adalah respon dari 9 poin yang sebelumnya diajukan oleh Amerika Serikat. Ya, kemudian Mas Ismail, apa sebetulnya alasan Iran ketika AS ini menawarkan gencatan senjata selama 2 bulan, kemudian ditolak oleh Iran, apa yang menjadi alasannya? Yang perlu diluruskan Mbak Marcelina, yaitu Iran bukan menolak perdamaian, bukan menolak gencatan senjata. Yang ditolak Iran adalah gencatan senjata yang hanya menjadi jeda taktis bagi Amerika, sementara blokade, ancaman militer dan tekanan itu terus berjalan. Jadi dari sudut pandang Iran, gencatan senjata yang sehat itu adalah yang harus menyentuh akar masalah, yaitu agresi dihentikan, kemudian blokade dicabut, dan ada jaminan bahwa serangan tidak diulang. Kalau Amerika menawarkan jeda 2 bulan, tetapi tetap mempertahankan tekanan, tetap meminta Iran datang ke meja perundingan sebagai pihak yang kalah, sebagai pihak yang meminta menyerah, maka bagi Iran itu bukan perdamaian, melainkan tekanan dengan nama yang lain. Jadi Iran juga tidak menginginkan gencatan senjata digunakan oleh Amerika Serikat itu sebagai hanya untuk memberi kesempatan kepada Amerika menyusun kembali kekuatan untuk melakukan agresi baru sewaktu-waktu. Jadi kalimat kuncinya, Iran tidak menolak damai, tidak menolak gencatan senjata. Yang ditolak Iran adalah gencatan senjata yang manipulatif, yang tidak menyelesaikan akar masalah. Baik, selain itu juga ada poin yang ditawarkan Iran bahwa penyelesaian konflik secara permanen ini diusulkan selama 30 hari. Artinya 30 hari tersebut juga satu paket begitu ya Mas Ismail, dengan harus adanya gencatan senjata yang memang dihargai juga oleh Amerika Serikat. Iya, benar. Baik, Mas Ismail, kemudian Kongres Amerika Serikat kalau kita lihat sebelumnya sudah menetapkan akhir dari agresi militer itu seharusnya tanggal 1 Mei, artinya sudah berlangsung selama 2 bulan. Apakah dari pihak Iran sebetulnya ini menguntungkan? Ya Mbak Marcelina, secara politik ya, tentu saja ini menguntungkan posisi Iran, karena semakin besar perdebatan di Kongres soal legalitas perang, maka semakin sempit ruang Trump untuk melanjutkan operasi militer tanpa biaya politik. Jadi isu ini berkaitan dengan War Powers Resolution yang merupakan aturan resmi dalam internal Amerika yang mewajibkan Presiden Amerika mengakhiri keterlibatan militer atau meminta persetujuan Kongres setelah batas waktu tertentu. Yang kita ketahui bahwa itu disebutkan mencapai 60 hari. Media Amerika juga melaporkan bahwa tenggat 60 hari perang Iran ini itu telah menjadi tekanan serius bagi Trump. Sementara kita melihat Trump berusaha untuk mencari celah dengan menafsirkan bahwa
gencatan senjata selama 20 hari itu harusnya tidak dihitung. Sehingga Trump merasa atau menganggap bahwa dia masih punya waktu 20 hari untuk kemudian melanjutkan perang. Bagi Iran ini menunjukkan bahwa Amerika bukan hanya menghadapi tekanan Donald Trump bukan hanya menghadapi tekanan dari Iran, tetapi juga tekanan dari sistem politiknya sendiri. Namun Iran juga tidak akan bergantung pada Kongres Amerika karena kita ketahui dan Iran juga mengetahui bahwa dalam sejarahnya presiden-presiden Amerika itu sering mencari celah hukum untuk tetap melanjutkan operasi militer. Sebagaimana Trump juga memiliki penafsiran baru atas penafsiran lain atas aturan ini. Dia menyebutkan bahwa perang baru berlangsung 40 hari karena setelah itu terjadi gencatan senjata dan gencatan senjata ini seharusnya tidak dihitung. Dan sampai saat ini juga masih ada begitu ya ancaman dari Donald Trump yang menyebutkan bahkan akan menyerang Iran dengan rudal hipersonic Dark Eagle kalau kemudian ada satu perbuatan buruk menurut Trump. Nah, bagaimana antisipasi Iran atau respons dari pemerintah setempat? Ya, tentu saja ancaman ini dibaca oleh Iran itu dengan secara serius sebagaimana ancaman-ancaman sebelumnya, tetapi Iran tetap juga melihatnya sebagai bagian dari perang psikologis Amerika. Trump memang masih mengatakan bahwa serangan baru mungkin saja dilakukan jika Iran dianggap keras kepala atau berkelakuan buruk versi Trump. Tetapi Iran tentu saja akan merespon ini dan bersiap untuk melakukan antisipasi. Setidaknya biasanya itu Iran melakukan antisipasi ada tiga lapis. Pertama yaitu kesiapan pertahanan udara, kesiapan untuk memberikan respon rudal, dan juga kesiapan pangkalan militernya. Kedua adalah penyebaran aset strategis agar tidak mudah dilumpuhkan dalam satu kali serangan. Kemudian yang ketiga adalah deterrence atau daya tahan. Dan ini selalu dibuktikan Iran berhasil, yaitu Iran ingin memastikan bahwa jika Amerika menyerang, maka biayanya akan sangat mahal. Karena kita tahu bahwa Iran itu punya daya tahan yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita melihat dalam perang 40 hari yang telah berlangsung, itu masyarakat Iran masih tetap bisa bertahan dan memberikan dukungannya kepada pemerintah dan militer Iran. Jadi ringkasnya bahwa Iran ini tidak sedang mencari perang baru, tetapi pesan Iran itu sangat jelas bahwa jika Iran diserang, maka Iran akan membalas. Jadi dalam logika Iran, ancaman itu hanya bisa dihentikan kalau agresor paham bahwa serangan terhadap Iran itu bukan operasi murah dan tanpa konsekuensi. Pasti Iran akan melakukan serangan balasan. Baik, kemudian Mas Ismail, jika kita melihat sudah adanya proposal baru ini yang ditawarkan oleh Iran, apakah kemudian peluang kesepakatan damai dari sisi pemerintah Iran ini memang masih terbuka dan bagaimana juga dengan sikap masyarakat Iran? Ya, tentu saja saya pribadi melihatnya bahwa peluang masih ada. Tetapi saya melihatnya sangat rapuh. Kenapa saya menyebut peluang masih ada? Karena kedua pihak ini belum sepenuhnya menutup pintu diplomasi, baik Iran maupun Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa dia masih meninjau proposal baru yang ditawarkan oleh Iran. Jadi meskipun juga memang Trump menunjukkan keraguan dan masih tetap menyampaikan ancaman. Kuncinya itu ada pada Trump. Kalau Amerika tetap memakai bahasa ancaman, bahasa blokade, ultimatum, tentu peluang damai ini akan semakin kecil. Tetapi kalau Amerika bersedia menerima prinsip dasar Iran, yaitu penghentian agresi, kemudian pencabutan blokade, kemudian jaminan keamanan dan pengakuan hak Iran sebagai negara berdaulat, maka diplomasi tentu masih bisa berjalan. Posisi Iran hari ini tuh sederhana, yaitu Iran tidak menutup pintu perdamaian, tetapi menolak perdamaian palsu, perdamaian yang manipulatif. Jadi sekarang bola itu ada di tangan Donald Trump, ada di tangan Amerika Serikat. Mau diplomasi yang setara untuk kemudian peluang damai bisa saja tercipta, atau terus memakai ancaman yang justru membuat Iran semakin keras bertahan dan konflik ini akan terus berlarut-larut. Sementara masyarakat Iran itu sampai sekarang juga memang tetap bertahan dengan sikap publik mereka. Masyarakat Iran sampai sekarang mengatakan bahwa negosiasi seharusnya tidak perlu ada. Mereka justru mendorong agar perang ini terus berlanjut. Tetapi sekali lagi tentu saja sebagaimana sistem yang berlaku di Iran bahwa keputusan final itu berada di tangan pemimpin tertinggi dan masyarakat Iran itu siap memberikan loyalitas dan kesetiaannya kepada apapun keputusan pemimpin tertinggi. Kita lihat sampai tadi malam itu masyarakat Iran masih terus melakukan
aksi unjuk rasa, demonstrasi, pawai akbar, konvoi kendaraan, dan terus melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Iran sampai sekarang masih memiliki persatuan nasional yang kuat, solidaritas sosial yang begitu sangat tinggi, dan memberikan dukungan yang penuh terhadap pemimpin tertinggi dan Republik Islam Iran. Baik, kita nantikan bagaimana respon dari Amerika Serikat dari poin 14 proposal dari Iran. Dan terima kasih Mas Ismail Amin, kandidat Doktor University International Al-Mustafa Iran sudah bergabung di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.